Mari mengenal hukum dan HAM. Apa itu hukum? Hukum adalah sistem aturan atau norma yang dibuat dan diberlakukan melalui institusi sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Menurut Ahmad Ali, hukum adalah norma yang memaksa, yang mengandung perintah dan larangan, yang mempunyai tujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, menjaga keseimbangan, serta melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup. Hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat, instrumen kekuasaan, sistem yang terstruktur, maupun alat rekayasa sosial. Hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Contohnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHP Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak tercatat dalam dokumen resmi, melainkan hidup dalam praktek dan kebiasaan masyarakat. Hukum adat adalah contoh utama dari hukum tidak tertulis. Hukum adat mengenai pembagian warisan atau penyelesaian sengketa tanah adat. Perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis memiliki kejelasan dalam bentuk dokumen resmi yang dapat dijadikan referensi legal. Sementara hukum tidak tertulis lebih bersifat konvensional dan bergantung pada praktik serta konsensus masyarakat setempat. Apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati oleh semua orang serta pemerintah. HAM menurut berbagai sumber. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, HAM adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, dan status lainnya. Dokumen ini menetapkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang ini menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jenis-jenis dan pelanggaran HAM. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal yaitu 1. Hak sipil dan politik. Yang kedua, hak atas kehidupan. Yang ketiga, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Yang keempat, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kelima, hak atas kebebasan beragama. Yang keenam, hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Yang ketujuh, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dan yang terakhir ada hak atas perilaku yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Adapun kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam sejarahnya. Yang pertama, pembantaian pada tahun 1965 sampai 1966. Setelah percobaan kudeta pada tahun 1965, terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Diperkirakan ratusan ribuan hingga jutaan orang tewas atau ditahan tanpa proses hukum yang adil. Banyak di antara mereka yang mengalami penyiksaan dan kehilangan hak-hak dasar mereka. Yang kedua, kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan kota-kota lain selama Mei 1998 yang bertepatan dengan krisis ekonomi dan politik menyebabkan kekerasan terhadap etnis Tionghoa, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan. Banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan, dan kasus-kasus tersebut sebagian besar belum terselesaikan hingga saat ini.
Kasus-kasus ini menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, mencakup kekerasan fisik, penindasan politik, diskriminasi etnis, dan penyiksaan. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan memperbaiki pelanggaran ini, banyak kasus yang belum sepenuhnya terselesaikan dan para korban serta keluarganya masih mencari keadilan. Cara mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan cara 1. Pendidikan dan kesadaran HAM. 2. Memperkuat kerangka hukum. 3. Pelatihan dan pengembangan kapasitas. 4. Mekanisme pemantauan dan pelaporan. 5. Promosi akuntabilitas. 6. Kolaborasi dengan LSM dan organisasi internasional. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat.